Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrizal Amri Bahtiar dengan NIM 2051204113 dari kelas TIA 2020. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang standarisasi jaringan komputer untuk memenuhi tugas dari Bapak Agus Prihanto STMkom dalam mata kuliah jaringan komputer. OSI adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Model referensi OSI atau Open System Interconnection menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model Open Systems Interconnection atau OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Model layer OSI dibagi dalam dua grup, upper layer dan lower layer. Upper layer fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan di komputer. Untuk network engineer, bagian utama yang menjadi perhatiannya adalah pada lower layer. Lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Yang ketujuh ada application layer. Lapisan ketujuh ini menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan, menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan service lain yang jalan di jaringan, seperti server, printer, atau aplikasi komputer lainnya. Berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada di dalam lapisan ini, yang pertama ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www.http juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Yang kedua ada FTP atau File Transfer Protocol. Protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Yang ketiga ada NFS atau Network File System. Jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Yang keempat ada DNS atau Domain Name System. Protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Yang kelima ada POP3 atau Post Office Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengambil email dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan di-download ke dalam jaringan lokal. Yang keenam ada MIME atau Multi Purpose Internet Mail Extension. Protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Yang ketujuh ada SMB atau Server Message Block. Protokol yang digunakan untuk mentransfer server-server file ke DOS dan Windows. Yang kedelapan ada NNTP atau Network News Transfer Protocol. Protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim news group. Yang kesembilan ada DHCP atau Dynamic Configuration Protocol, atau layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Yang keenam ada Presentation Layer. Lapisan keenam ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan.
Protokol yang berada dalam level ini, yang pertama ada Telnet. Protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host data berjalan secara line text. Yang kedua ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Dan yang ketiga ada SNMP atau Simple Network Management Protocol. Protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Next, yang kelima ada Session Layer. Lapisan kelima ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koreksi dapat dibuat, pelihara atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Protokol yang berada dalam lapisan ini yang pertama ada NetBIOS. Berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Yang kedua ada NetBEUI atau NetBIOS Extended User Interface. Berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga ada ADSP atau AppleTalk Data Stream Protocol. Berfungsi protokol ini memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Yang keempat ada PAP atau Printer Access Protocol. Berfungsi printer PostScript untuk akses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Yang kelima ada SPDU atau Session Protocol Data Unit. Berfungsi mendukung hubungan antara dua session service user. Yang keempat ada Transport Layer. Lapisan keempat ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Protokol yang berada dalam lapisan ini yang pertama ada TCP atau Transmission Control Protocol. Protokol yang menyediakan layanan penuh lapisan transport untuk aplikasi. Yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol. Protokol connectionless dan proses-to-proses yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Next, kita lanjut ke 3, network layer. Lapisan ketiga ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Protokol yang berada dalam lapisan ini yang pertama ada IP atau Internet Working Protocol. Mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Yang kedua ada ARP atau Address Resolution Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Yang ketiga ada RARP atau Reverse Address Resolution Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Yang keempat ada ICMP atau Internet Control Message Protocol, yaitu mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Yang kelima ada IGMP atau Internet Group Message Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Selanjutnya, kedua, data link layer. Lapisan kedua ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, seperti halnya Media Access Control Address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi EAAA 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control atau LLC dan lapisan Media Access Control atau MAC. Protokol yang berada dalam lapisan ini yang pertama ada PPP atau Point to Point Protocol,
yaitu protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Yang kedua ada SLIP atau Serial Line Internet Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Yang terakhir ada physical layer. Lapisan ke-1 ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan sinkronisasi bit, arsitektur jaringan atau seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Protokol yang berada dalam lapisan ini tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini, bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan transfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Standarisasi jaringan TCP atau IP. TCP atau IP singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang diterjemahkan menjadi protokol kendali transmisi atau protokol internet, yang merupakan gabungan dari protokol TCP atau Transmission Control Protocol dan IP atau Internet Protocol sebagai kelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini, karena protokol ini mampu bekerja dan diterapkan pada lintas perangkat lunak dan berbagai sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. Arsitektur TCP/IP tidaklah berbasis model referensi 7 lapis OSI, tetapi menggunakan model referensi DARPA. Seperti diperlihatkan dalam diagram, TCP/IP mengimplementasikan arsitektur berlapis yang terdiri atas 4 lapis. 4 lapis ini dapat dipetakan meski tidak secara langsung terhadap model referensi OSI. 4 lapis ini kadang-kadang disebut sebagai DARPA model, Internet model, atau DoD model, mengingat TCP/IP merupakan protokol yang awalnya dikembangkan dari proyek ARPANET yang dimulai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Setiap lapisan yang dimiliki oleh kumpulan protokol atau protokol suite TCP/IP diasosiasikan dengan protokolnya masing-masing. Protokol utama dalam protokol TCP/IP adalah sebagai berikut. Yang pertama, protokol lapisan aplikasi, bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan TCP/IP. Protokol ini mencakup protokol Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP, Domain Name System atau DNS, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, File Transfer Protocol atau FTP, Telnet, Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, Simple Network Management Protocol atau SNMP, dan masih banyak protokol lainnya. Dalam beberapa implementasi stack protokol seperti halnya Microsoft TCP/IP, protokol-protokol lapisan aplikasi berinteraksi dengan menggunakan antarmuka Windows Socket atau WinSock atau NetBIOS over TCP/IP atau NetBT. Protokol lapisan antar host berguna untuk membuat komunikasi menggunakan sesi koneksi yang bersifat connection oriented atau broadcast yang bersifat connectionless. Protokol dalam lapisan ini adalah Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP. Protokol lapisan Internet Network bertanggung jawab untuk melakukan pemetaan atau routing dan enkapsulasi paket-paket data jaringan menjadi paket-paket IP. Protokol yang bekerja dalam lapisan ini adalah Internet Protocol atau IP, Address Resolution Protocol atau ARP, Internet Control Message Protocol atau ICMP, dan Internet Group Management Protocol atau IGMP. Protokol lapisan antarmuka jaringan bertanggung jawab untuk meletakkan frame-frame jaringan di atas media jaringan yang digunakan. TCP/IP dapat bekerja dengan banyak teknologi transport, mulai dari teknologi transport dalam LAN atau seperti halnya Ethernet dan token ring, MAN dan WAN seperti halnya dial-up modem yang berjalan di atas public switch telephone network atau PSTN, Integrated Service Digital Network atau ISDN, serta Asynchronous Transfer Mode atau ATM. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang standarisasi jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.